Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena setiap kesempatan kami melayani itu adalah penghargaan yang luar biasa dari Tuhan. Lewat hamba Tuhan, Gembala Sidang di sini, Bapak Ibu Gembala, terima kasih untuk percayaan ini. Seperti kata suami tadi bahwa sebenarnya jadwal kami urutkan dan di tempat ini belum mungkin dan itu kan di bulan Februari Maret, tetapi sidang jemaat di sini undangan yang paling dekat dengan harusnya kami ke Lamongan karena ulang tahun papi, jadi kami tanggapi. Saya yakin dan percaya ini bukan kebetulan. Amin. Haleluya. Tuhan akan bicara bagi saya dan saudara. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya juga akan mengawali dengan kesaksian. Kami hanya bertiga datang dari Manado, saya, suami, dan Oma yang 12 Agustus yang lalu genap 90 tahun. Oma adalah tiang doa kami. Sementara sopir kami itu sepupu flu berat. Sampai tadi pagi masih rasa pusing. Ponakan saya juga yang biasa ngatur rekaman karena saya bagikan di YouTube juga sakit batuk. Semalaman kata tante dia tidak bisa tidur, jadi tante yang mendampingi Hana ponakan saya. Dan kalau mau dikatakan bahwa tadi malam juga saya terganggu tidur karena kecapean. Dari pagi jam 10 itu sudah mulai mempersiapkan ada ibadah ibu-ibu janda Hana dan dilanjutkan dengan hamba-hamba Tuhan di jam 2 siang. Kami itu rutin setiap bulan dan dipaskan dengan ulang tahun Oma yang harusnya tanggal 12. Saya belum ada di Manado karena ada di Jepang mendampingi suami. Jadi kita buat kemarin. Saya kalau sudah capek begitu agak susah tidur. Ditambah lagi suami saya sepanjang tidur itu ngigau terus. Ngomong pokoknya karena mungkin pengaruh obat yang dia minum juga. Saya juga terganggu. Jam 3 pagi saya terbangun. Belum bisa tidur, suami itu terbangun. Dan akhirnya kami tidur di jam 5 lewat. Dan saya bangun jam 7. Jadi memang agak terganggu. Tetapi satu hal yang kami komitmenkan bahwa kami pantang untuk membatalkan undangan pelayanan. Jadi walaupun saya dugdak di sepanjang jalan karena saya tahu juga suami dalam keadaan yang fisik terganggu, tidak ada sopir, harus membawa kendaraan. Tetapi saya ingat kata suami saya, kan mau melayani, Tuhan tanggung jawab. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kesempatan pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul tentang panggilan pelayanan. Tentang panggilan pelayanan. Ini menjadi kesaksian kami karena Bapak Ibu Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kami mau berangkat ke Jepang, suami sudah settle sedemikian rupa supaya hari Minggu di Jakarta kami memenuhi undangan di Jakarta. Dan ternyata setelah dapat jadwal untuk sebagai pembicara waktu itu adanya di hari Minggu pagi. Jadi bentrok dengan jadwal yang kemudian kami sudah konfirmasi dengan hamba Tuhan yang mengundang kami. Saya berdiskusi dengan suami dan kita sepakat untuk minta tolong kepada orang Jepang yang disiplinnya tinggi, kalau boleh ganti sebelum hari Minggu, dan Tuhan menjawab. Jadi itu sebenarnya Bapak Ibu campur tangan Tuhan. Memang kerinduan saya melayani, tetapi yang paling kuat sebenarnya adalah suami saya. Tuhan lihat itu dan kami boleh melayani pada hari Minggu yang lalu. Hari Selasa kami boleh kembali. Mari kita mulai dalam 1 Korintus 15 ayat 58.
Korintus 15 ayat 58. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Agaknya saya dengan Papi agak satu roh, semangat. Kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kesempatan ini saya akan membawa kita untuk lebih mengenal lagi Yunus dalam kitab Yunus. Bapak Ibu Saudari kekasih dalam Tuhan, Yunus artinya merpati. Sepertinya lambangnya bagus untuk arti dari namanya, pembawa kabar. Karena pada waktu yang lampau, merpati itu adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, dia juga merupakan salah seorang nabi yang kecil, karena buku aslinya ditulis itu bersama-sama dengan kitab-kitab kenabian lainnya yang lebih kecil dalam satu gulungan kitab yang ditemukan di Qumran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, nah yang menjadi unik bagi seorang Yunus yang selama ini kita dengar dari sekolah minggu, Yunus di mulut ikan, di perut ikan. Yunus adalah satu-satunya nabi dari Galilea yang umumnya nabi Israel itu berasal dari Yehuda, dan satu-satunya nabi yang diutus bukan kepada bangsa Israel. Sebenarnya dia unik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing hanya 4 pasal untuk kitab Yunus. Kesan pertama yang akan kita lihat sebenarnya adalah sebuah karakter yang tidak baik oleh Nabi Yunus. Dia itu dicap nabi yang jahat. Kenapa dia dicap dengan nabi yang jahat? Karena suatu ketika dia itu bernubuat kepada Yerobeam II, raja Israel waktu itu, bahwa raja akan menang, tetapi ternyata kalah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang lebih jahat lagi, kalau kita membaca seluruh kitab Yunus, dia itu marah sama Tuhan. Satu-satunya yang marah frontal dengan Tuhan, Nabi Yunus. Itu pribadinya. Dan kalau kita perhatikan kitabnya, kitab Yunus itu yang dipercaya ditulis oleh dirinya sendiri, itu akhirnya menggantung. Jadi tulisan yang terakhir, ayat terakhir itu ayat 11 Yunus 4 itu menggantung. Mari kita perhatikan yang dalam perjanjian lama, selain kitab Yunus yang mencatat nama Yunus, ada yang saya sudah jelaskan tadi dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 15, hanya sekali saja disebut Yunus bin Amittai yang berhubungan dengan Raja Yerobeam II. Nah, ketika Yunus Tuhan percayakan kepada satu misi untuk pertobatan di Niniwe, yang adalah kota yang besar dengan penduduk yang banyak. Kota itu adalah kota dari ibu kota dari Asyur yang menjadi musuh bebuyutan dari Israel. Sebuah kontradiksi yang diperhadapkan dengan Yunus. Makanya kemudian dia menolak dan membuat sebuah situasi yang tidak menjadi teladan bagi saya dan saudara, yang memberontak. Tetapi kenapa masuk di dalam Alkitab sebagai salah satu kitab perjanjian lama? Itu yang juga menjadi pertanyaan saya.
segala sesuatu itu ada rencana Tuhan. Amin. Tidak kebetulan. Dan mari kita melihat apa pesan Tuhan lewat kitab Yunus. Yang pertama kita akan melihat Yunus 1 ayat 3. Yunus 1 ayat 3, perhatikan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sebuah penolakan dan pemberontakan. Ia pergi ke Yahwa dan mendapat di sana sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Jadi kalau Niniwe itu sebelah kanan, ini Tarsis itu sebelah kiri. Daerah Spanyol makanya sekarang. Jadi melenceng jauh. Nah, ia membayar biaya perjalanannya. Bahkan dia mengeluarkan uang untuk lari dari panggilan Tuhan. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Sekali lagi dicatat, jauh dari hadapan Tuhan. 2 kali dicatat dalam ayat yang sama. Dan mari kemudian kita perhatikan parahnya lagi, bahkan Yunus sendiri mengakui hal tersebut, bahwa dia tahu apa yang dia lakukan, dia sadar apa yang dia lakukan itu jauh dari hadapan Tuhan. Kita lihat dalam ayat 10, masih pasal 1 kitab Yunus. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang kau perbuat? Ini orang yang tidak mengenal Tuhan bertanya kepada Yunus, sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri. Kita lihat penjelasannya, melarikan diri apa? Jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Dengan sadar dia melakukan sesuatu yang melawan perintah Tuhan. Bahkan dia umumkan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Hati-hati dalam kehidupan saya dan saudara. Sudah melawan dengan sadar, mau pamer-pamer. Ya, kadang-kadang merasa begitu angkuhnya, begitu sombongnya, justru di dalam hal yang negatif. Tidak ada lagi perasaan atau tidak takut lagi sama Tuhan. Berdosa ya berdosa saja. Biar sekalian orang tahu saya itu bagaimana. Nah, mari kemudian kita melihat sifat masa bodohnya ini yang dia perlihatkan kepada orang lain, yang harusnya dia ke Niniwe, bukan ke Tarsis. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pesan Tuhan bagi saya dan saudara? Mari kita kenali panggilan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Mari kenali, kalau engkau dipakai Tuhan untuk ke Niniwe, jangan engkau ke Tarsis. Mungkin sebagian orang pikir, toh sama saja kok. Nanti juga saya akan berkhotbah di Tarsis. Ya toh sama aja, mereka itu belum mengenal Tuhan. Tetapi sekali lagi saya katakan, kenali panggilanmu. Kalau tidak, itu artinya engkau lari dari hadapan Tuhan. Apapun pembenaranmu, engkau akan dicap jauh dari hadapan Tuhan. Saya kasih contoh misalnya, panggilan Tuhan bagi saya dan saudara itu sebagai apa? Sebagai gembala. Berarti panggilanmu adalah gembala. Perhatikan pelayananmu kepada domba-dombamu. Jangan gembala jadi penginjil ataupun sebaliknya. Memang ada orang-orang tertentu yang Tuhan bisa percayakan dua hal tersebut. Tetapi apakah itu memang engkau kenali? Agar engkau betul-betul bertanggung jawab dalam pelayanan sebagai pendoa, dalam pelayanan sebagai
engkau tidak dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pun berarti bahwa ketika kita diberikan tugas, ketika kita mendapat panggilan, jangan mengambil tugas pelayanan, jangan mengambil panggilan orang lain. Amin. Haleluya. Masing-masing kita dipercayakan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, saya akan membawa kita pada khotbah Yunus yang unik sebenarnya. Orangnya sudah unik, khotbahnya unik dan terkesan begitu asal-asalan saja. Yang pertama, ketika Yunus berkhotbah kepada pelaut-pelaut kafir, ayat 9 dalam Yunus 1, sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Dia tidak pernah mengkhotbahkan sebuah pertobatan atau ada nilai apa yang harus ada di dalam ucapan yang dia keluarkan. Kalau kita kemudian melihat yang kedua ketika dia berkhotbah di Niniwe, Yunus 3 lompat, kita lompat Yunus 3 ayat 4. Di sana tercatat begini, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, makanya Niniwe akan ditunggang balikan. Dan dalam bahasa aslinya, ini tercatat hanya 5 kata saja. Sebenarnya hal yang biasa saja. Tetapi kalau kita melihat akibat dari khotbah Yunus, dalam Yunus 1 ayat 16 kepada semua yang ada di dalam kapal itu, orang-orang itu ayat 16 menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan Tuhan serta mengikrarkan nazar. Ada sebuah dampak yang besar dari khotbahnya yang biasa saja dan bahkan terkesan asal-asalan bagi orang-orang kota Niniwe. Tetapi Yunus 3 ayat 5 mencatat di sana, orang Niniwe percaya kepada Allah. Seluruhnya, dari pemimpin-pemimpinnya sampai kepada rakyatnya, mereka percaya kepada Tuhan. Cuman gara-gara khotbah Yunus yang terdengar sepele dan asal-asalan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan hanya 5 kata saja yang disampaikan oleh Yunus. Tetapi saya mau katakan bagi saya dan saudara, firman Tuhan itu datang bagi saya juga. Ketika itu disampaikan di dalam panggilan Allah, di dalam rencana Allah, di dalam rel kebenaran seperti kata doa tadi, ada kuasa yang menyertainya. Amin. Haleluya. Karena Yunus panggilannya untuk membuat orang bertobat lewat apa yang dia sampaikan. Tidak peduli asal-asalan. Luar biasa Bapak Ibu, kalau kita berjalan dalam relnya Tuhan. Lebih dahsyat kuasanya. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, jangan memandang diri kita rendah, merasa kita tidak berbuat apa-apa, merasa kita tidak berhasil dalam pelayanan. Amin. Cuma begini, cuma pelayanan kecil dibandingkan dengan mereka begini begitu. Tetapi kalau itu yang Tuhan percayakan, kuasanya besar. Amin. Karena kuasa Allah yang menyertai setiap panggilan pelayanan yang dipercayakan kepadamu. Kemudian apa yang kedua? Jangan memandang pelayanan orang lain itu rendah atau tidak berhasil, atau khotbahnya itu B aja, biasa saja. Kadang-kala orang bilang khotbahnya begini, mungkin tidak memberkati engkau, tapi ada sasaran yang tepat.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, karena panggilan Yunus adalah panggilan untuk membuat orang bertobat, makanya kuasa itu ada padanya karena campur tangan Tuhan. Bukan karena dia, tetapi karena kuasa Tuhan yang menyertai dia. Amin. Di dalam Yunus 3, kita perhatikan ayat 2. Ini yang menjadi pokok, ini menjadi poin penting yang harus kita ingat. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi intinya adalah yang difirmankan Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan. Intinya apa itu firman atau bukan? Selama itu firman Tuhan, ada kuasa Tuhan yang besar untuk menyertai setiap pelayanan saya dan saudara. Itu yang akan berdampak besar. Karena firman Tuhan menjamin apa yang keluar dari mulutnya tidak akan pergi dengan sia-sia. Seperti kata Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Walaupun ketika Yunus itu pergi ke Niniwe, dia sudah dalam masa pertobatan. Karena dia itu diperingatkan Tuhan dalam mulut ikan besar. Dia diselamatkan. Dia kemudian pergi, dia mengenal panggilannya walaupun separuh-separuh hati. Karena sebagai bangsa Israel dia dendam dengan orang Asyur. Niniwe itu kejam kepada orang Israel. Tetapi sekali lagi, apa yang disuruhkan Tuhan berhasil. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, Yunus 4 ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ayat 6 kita lompat, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Ayat 7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Tuhan, penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu hingga layu. 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, ketiga kalinya atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Lihat, berkali-kali kalau kita perhatikan, dia mengungkapkan lebih baik mati. Bahkan ketika dia menawarkan diri untuk dilempar ke laut, dia juga ingin mati. Tetapi apa yang akan kita dapati di sini? Saya ingin bicara tentang apa yang memotivasi setiap pelayanan kita, apa yang memotivasi setiap panggilan pekerjaan Tuhan bagi saya dan saudara. Ketika kepentingan pribadi Yunus terhibur karena pohon jarak itu tumbuh menaungi dia punya
Jadi kalau panas terik, sakit, bikin lesu. Dan Tuhan kemudian menumbuhkan pohon jara untuk membuat kenyamanan bagi Yunus. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan saya dan saudara, kita begitu senang, kita begitu bahagia, kita begitu mengaspirasi, kalau kemudian apa yang diberikan bagi saya dan saudara itu menguntungkan kita. Kita merasa berjasa pada pertobatan orang lain, seperti apa yang dialami oleh Yunus. Atau kadang-kala saya dan saudara merasa berharga karena kita ada andil dalam pelayanan orang lain. Oh, itu gara-gara saya, itu ada peran saya. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang bicara kepada saya, suami saya mengenal Tuhan gara-gara bertemu dengan saya tidak pernah menganggap itu sebuah hal yang wow. Karena saya tahu rencana Tuhan itu ada bagi dia untuk memanggil dia secara pribadi. Mungkin perkawinan kami ada jalannya, tetapi bukan peran saya. Karena yang mengubahkan hati, yang mengalami pertemuan dengan Tuhan adalah dia dengan Tuhan. Saya tidak mampu. Amin. Jangan sekali-sekali kehidupan saya dan saudara merasa berjasa untuk sebuah pertobatan orang lain, sebuah pelayanan orang yang lain yang hebat. Yang dulu dia cuma begini, sekarang gara-gara saya dia mulai pelayanan hebat. Tidak, Bapak Ibu. Engkau cuma alat. Kuasa yang menyertai dia itu kuasa dari Tuhan. Jangan butuh pengakuan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yunus, sebuah teladan yang buruk. Dia mau kalau dia berkhotbah di orang-orang Israel, pasti orang-orang akan mengagumi dia, menyetarakan dia dengan nabi-nabi besar. Dia pergi ke tempat orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak melihat sebuah dampak yang baik. Dia merasa dia perlu untuk diakui di sana. Tetapi mereka tidak mengakui dia. Kalau kita perhatikan, dia lari menjauh. Dia duduk menantikan Tuhan menghukum Niniwe, tetapi Tuhan tidak menghukum. Makanya dia kesal kenapa Tuhan sayang kepada Niniwe. Perlu kita ingat Bapak Ibu, Allah bisa memberi kita fasilitas, tetapi Allah juga bisa mengambil fasilitas dari kita. Allah bisa memberi saya dan saudara kenyamanan dalam pelayanan kita, tetapi Allah juga bisa memberi sesuatu yang tidak nyaman bagi saya dan saudara. Semuanya dalam rencana Tuhan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Masihkah kita punya motivasi yang benar untuk melayani Tuhan? Masihkah ada kemurnian dalam hati kita menanggapi panggilan Tuhan? Sekali lagi, semua fasilitas dan kenyamanan atau mungkin nama besar itu sekali waktu bisa ditarik daripada kita, diambil lagi daripada kita. Yang keempat, kita perhatikan Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah pergi ke Niniwe, kota yang besar, dan berseru terhadap mereka karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Kita lompat Yunus 4 ayat 11. Perhatikan, saya tadi membaca Yunus 1 ayat 1 dan 2, ayat-ayat pertama, dan saya akan membaca bagi kita perhatikan ayat terakhir dalam kitab Yunus. Ayat 11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang
mereka akan mengurutkan hamil yang usia muda sampai usia yang tua dan membelah perut ibu hamil itu hidup-hidup, supaya mereka mau tahu 1 bulan itu bayinya kayak apa, 2 bulan itu kayak apa. Begitu kejam, sampai kata firman Tuhan tadi sudah sampai kepada Allah. Tetapi kalau kita perhatikan, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Karena rahasianya Tuhan mau mereka bertobat, karena Tuhan sayang kepada orang lain juga. Kasih karunia Tuhan bukan hanya kepada orang Israel saja. Kasih karunia Tuhan bukan hanya kepada Yunus nabinya saja. Kasih karunia Tuhan bukan hanya kepada saya dan saudara orang-orang yang benar, tetapi kasih karunia juga bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Sama Bapak Ibu. Kalau mereka bertobat, percaya mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka ada dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 menjadi ayat hafalan kita sejak masih sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan Bapak Ibu, supaya setiap orang yang percaya, bukan hanya ditujukan kepada setiap orang Kristen, bukan hanya ditujukan kepada setiap orang benar, setiap orang yang percaya, itu intinya. Dan Tuhan mempersiapkan Yunus, mengutus dia untuk Niniwe. Dari keduanya sebenarnya Tuhan ingin bilang ke Yunus dan kepada kita semua bahwa pelayanan itu juga esensi adalah kasih karunia. Apa yang dipercayakan bagi saya dan saudara menjadi bagian dalam rencana Tuhan untuk mengenangkan jiwa bagi Tuhan. Esensinya cuma kasih karunia bagi kita. Amin. Haleluya. Kita yang lebih dahulu mendapat kasih karunia itu, menjadi bahagian, menjadi anak-anak Allah. Bagaimana kalau kita mau melihat kasih karunia Tuhan bagi Yunus ketika dia melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yunus ditelan ikan tetapi dia tidak mati. Sebuah pengalaman yang unik bersama dengan Tuhan, pengalaman yang luar biasa. Kita mengenal kisah Yunus bukankah dari ketika dia mengalami mujizat ditelan itu? Itu yang tertanam bagi kita. Dan ketika berapa kali dia ingin mati, Yunus tetap hidup. Bahkan sampai ketika dia marah dengan Tuhan, kasih karunia Tuhan masih ada padanya. Bahkan memberi saat itu dia kenyamanan. Sekali lagi Bapak Ibu, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan luar biasa bagi saya dan saudara. Apa yang engkau punya, kasih karunia Tuhan. Kesehatan, kekuatan, keuangan, ekonomimu, pelayananmu, semua kasih karunia Tuhan. Yang kelima, kitab Yunus tidak menceritakan akhir hidup dari Yunus. Kita sudah baca tadi, menggantung. Sehingga saya sendiri penasaran sebenarnya, Yunusnya ini dihukum Tuhan atau tidak? Karena begitu beraninya dia melawan Tuhan, bahkan marah kepada Tuhan. Dia dihukum atau tidak? Tuhan membawa saya pada satu rahasia yang luar biasa. Pengertiannya begini. Kalau ada hamba Tuhan yang hidupnya menurut kita tidak berkenan kepada Tuhan, menurut kita melakukan dosa, itu bukan
urusan kita. Amin. Haleluya. Itu urusannya Tuhan. Kita juga bagian dari hamba-hamba Tuhan. Apa yang terjadi bagi orang lain itu urusannya Tuhan dengan dia. Sehingga kitab Yunus tidak pernah menjelaskan akhir hidup Yunus itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu kita tidak perlu kepo dengan orang lain, kepo dengan pelayanan orang lain, kepo dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, kepo dengan gembala-gembala yang lain. Nanti mau jadi apa dia? Urusan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang keenam, ada satu hal yang menarik. Ketika Tuhan Yesus merujuk kitab Yunus dalam perjanjian baru yang tercatat dalam Matius 12 ayat 39 dan Lukas 11 ayat 29, hal yang sama, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Kita perhatikan di dalam Lukas saja, Lukas 11 ayat 32. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab, perhatikan, saya baca secara keras, orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Mereka bertobat waktu mendengarkan pemberitaan Yunus. Tuhan Yesus menghargai apa yang dilakukan oleh Yunus. Walaupun mungkin secara penilaian kita tidak layak pekerjaannya, tidak segenap hati apa yang dia lakukan. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa sebenarnya pesan Tuhan bagi saya dan saudara? Ketika Tuhan Yesus menyebut Yunus menjadi bagian dari pertobatan bangsa Niniwe, Tuhan ingin pesan bagi kita bahwa Yunus tetap diperhitungkan Tuhan. Apapun pekerjaan saya dan saudara dalam pelayanan sesuai dengan panggilan Tuhan, itu diperhatikan oleh Tuhan dan diperhitungkan. Amin. Apalagi kalau kau kerjakan dengan segenap hati, dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala. Jerih lelamu diperhitungkan Tuhan. Seperti ayat yang kita sudah baca, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Kalau lihat orang lain begini, teguh, jangan goyah, jangan jadi lemah. Kalau Bapak Ibu gembalamu misalnya tidak jadi panutanmu, jangan lemah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam apa yang engkau kerjakan sesuai dengan panggilan Tuhan, tidak pernah tidak diperhitungkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Panggilan Yunus itu untuk sekelompok orang. Dan panggilan Yunus berarti bukan panggilan secara pribadi, lepas pribadi, konseling. Perhatikan ya. Jadi bedakan, Yunus itu berkhotbah kepada sekelompok orang dan bukan kepada pribadi-pribadi. Makanya ketika dia bernubuat bagi Raja Yerobeam II tidak berhasil. Karena bukan di situ panggilannya. Yang kedua, panggilan Yunus itu adalah untuk pertobatan, untuk tujuan pertobatan, bukan untuk konseling. Jadi kalau kita dipanggil untuk membuat orang bertobat, kita boleh lihat nilai. Karena bisa juga ketika kita konseling orang yang punya masalah tidak berhasil. Tetapi kalau betul-betul kita memahami apa yang kita kerjakan itu sesuai
akan berhasil. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, panggilan Yunus bukan kepada bangsa Israel, tetapi kepada orang-orang kafir. Jadi ada bagian-bagian yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan ketika kita mengerjakan panggilan kita, kita itu dekat dari hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, pertama, kenali panggilanmu, kenali pelayananmu. Yang kedua, kerjakan panggilanmu, kerjakan pelayananmu. Yang ketiga, motivasimu dalam pelayanan harus motivasi yang berkenan, motivasi yang benar, yang murni. Yang keempat, sadari melayani itu adalah kasih karunia. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan kasih karunia-Nya bagi saya dan saudara. Yang kelima, setiap pelayanan itu dinilai oleh Tuhan. Makanya penilaian pelayanan itu bukan urusan kita. Dan yang terakhir, setiap pelayanan apapun itu, kalau dalam rencana Tuhan, di dalam panggilan Tuhan, diperhitungkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus